Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Farmasi D. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang protozoa dari mata kuliah mikrobiologi dan parisitologi. Adapun anggota kelompok 1 Farmasi D, saya Andi Novita Wulandari. Saya Septia Anggraini Marten. Saya Najwa Askia. Dan saya Meisha. Yang pertama kita masuk ke definisi dan morfologi dari protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos atau pertama dan zoon atau hewan yang berarti hewan pertama. Protozoa merupakan organisme eukariotik dari kelompok protista yang digolongkan sebagai protista mirip hewan karena memiliki kemampuan bergerak aktif. Sifat hidup protozoa kebanyakan adalah bebas di alam, namun sebagian kecil bersifat parasit. Inang protozoa yang bersifat parasit ini dapat berupa organisme sederhana seperti alga sampai vertebrata kompleks termasuk manusia. Morfologi dari protozoa sendiri terdiri dari sitoplasma dan inti. Sitoplasma tersusun dari ektoplasma dan endoplasma, sedangkan inti terdiri dari selaput inti, serabut linin, butir kromatin, dan kariosom. Struktur protozoa yang berasal dari ektoplasma adalah flagel, silia, dan pseudopodi. Ciri umum protozoa. Yang pertama, protozoa merupakan organisme eukariotik bersel satu dengan ukuran mikroskopis. Yang kedua, hidup soliter atau berkoloni dengan bentuk tubuh yang bervariasi, ada yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Yang ketiga, umumnya bersifat heterotrof, hidup bebas, saprofit, atau sebagai parasit pada organisme lain. Yang keempat, dapat membentuk kista berdinding tebal untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Yang kelima, memiliki obat gerak berupa pseudopodia atau kaki semu, cilia atau bulu getar, atau flagella atau bulu cambuk. Yang keenam, beberapa jenis memiliki cangkang sebagai pelindung tubuhnya. Contohnya, Foraminifera. Habitat. Protozoa umumnya hidup di lingkungan yang lembab atau berair, seperti di perairan tawar, laut, atau tanah basah. Sebagian lainnya hidup sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Dalam kondisi kering atau kekurangan air, protozoa dapat membentuk kista berdinding tebal untuk melindungi diri. Salah satu contoh protozoa yang hidup di laut adalah Nautilusa milaris dari kelompok Flagellata yang dapat menyebabkan lautan memancarkan cahaya pada malam hari. Sebagian besar protozoa hidup bebas di alam dan disebut protozoa non-patogenik, yang umumnya tidak membahayakan organisme lain dan bahkan ada yang bermanfaat. Sebaliknya, protozoa patogenik hidup sebagai parasit dan dapat menimbulkan penyakit. Siklus hidup protozoa. Protozoa memiliki kemampuan untuk bereproduksi secara aseksual, seksual, atau keduanya. Beberapa protozoa seperti Plasmodium dapat melakukan reproduksi aseksual dan seksual secara bergantian dalam siklus hidupnya. Yang pertama, reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada protozoa melibatkan pembentukan makrogametosit atau sel kelamin betina dan mikrogametosit atau sel kelamin jantan. Keduanya mengalami pembelahan reduksi atau meiosis untuk menghasilkan makrogamet dan mikrogamet yang haploid. Proses penyatuan dua gamet ini disebut singami atau pembuahan, menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi ookinet, berubah menjadi ookista, dan menghasilkan sporozoid melalui proses sporogoni, contohnya pada Plasmodium. Yang kedua, reproduksi aseksual. Pembelahan biner merupakan cara reproduksi aseksual pada protozoa dengan membelah diri menjadi dua sel anakan identik. Proses ini diawali oleh pembelahan inti, kemudian diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Umumnya terjadi pada bentuk trofozoid dan dikenal sebagai endodiogenik. Skizogoni merupakan reproduksi aseksual yang diawali dengan pembelahan inti secara berulang tanpa langsung diikuti pembelahan sitoplasma.
Setelah semua inti terbentuk, sitoplasma membelah dan membungkus masing-masing inti menjadi banyak sel anakan. Proses ini disebut endopoligenik dan umum terjadi pada protozoa parasit seperti Plasmodium. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi protozoa. Flagellata atau Mastigophora. Parasit dari kelas ini merupakan protozoa yang mempunyai satu atau lebih flagel yang mempunyai kekuatan untuk bergerak. Flagellata dibagi menjadi dua kelompok. Bentuk-bentuk seperti tumbuhan, yaitu Phytoflagellata, dan bentuk-bentuk seperti hewan, Zooflagellata. Yang termasuk kelas Flagellata yang penting adalah yang pertama ada Giardia lambelia, hospes. Penyakit ini adalah manusia dan hospes rhizompoimnya adalah tikus. Penyakit yang ditimbulkan disebut giardiasis dan lambiliasis. Patologi dan gejala klinis dengan batil isap yang cengkung, stadium trofozoid, melekat pada permukaan epitel usus sehingga menimbulkan gangguan fungsi usus dalam penyerapan sari makanan, terutama dalam penyerapan lemak, karoten folat, dan vitamin B12. Yang kedua, Trichomonas vaginali, hospes manusia, menyebabkan penyakit trichomoniasis vagina dan pada pria frotatitis. Parasit ini berhabitat pada vagina, pada uretra, epididymis, dan prostat pada laki-laki. Patologi dan gejala klinis. Parasit menyebabkan degenerasi, deskumuasi, sel epitel disusul dengan serangan leukosit. Sekret vagina mengalir keluar dan menimbulkan keputihan, tergantung beratnya infeksi dan stadium penyakit. Rhizopodes atau Sarcoides. Rhizopoda termasuk protista mirip hewan. Rhizopoda bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu atau pseudopodia. Tubuh Rhizopoda bersel tunggal dan bentuk selnya dapat berubah-ubah. Hewan dari filum ini hidup bebas di air tawar, air laut, atau tempat berlumpur. Yang termasuk kelas Rhizopoda yang penting yaitu yang pertama ada Entamoeba histolytica. Parasit ini menyebar di seluruh dunia, tetapi lebih banyak di daerah tropis dan subtropis daripada di daerah beriklim sedang. Hospes, manusia dan kera. Di Cina, anjing dan tikus liar merupakan sumber infeksi bagi manusia. Patologi dan gejala klinik dapat menyebabkan tinja disentri, yaitu tinja yang bercampur lendir dan darah. Yang kedua, Entamoeba coli. Entamoeba coli adalah spesies entamoeba non-patogen yang sering hidup sebagai parasit komensal dalam saluran pencernaan manusia. Hospes, manusia. Amoeba ini ditemukan kosmopolit di Indonesia. Frekuensinya antara 8 sampai 18%. Amoeba ini hidup sebagai komensal di rongga usus besar. Patologi dan gejala klinik. E. coli tidak patogen. Ciliates atau Ciliopora. Kelas Ciliata adalah golongan protozoa yang mempunyai silia. Terdiri dari benang yang berasal dari ekstoplasma yang pendek dan halus dan sangat panjang. Silia adalah bulu getar yang dapat bergerak di sekitar alur-alur mulut atau rongga-rongga mulut. Silia menimbulkan efek pusaran air yang membantu mengumpulkan makanan, yang termasuk kelas Ciliata yang penting, yaitu pertama ada Balantidium coli. Balantidium coli adalah spesies parasit dari Ciliata alveolata yang menyebabkan penyakit balantidiasis. Ini adalah satu-satunya anggota filium Ciliata yang diketahui bersifat patogen bagi manusia. Hospes. Hospes definitif dari parasit ini adalah babi dan beberapa spesies kera yang hidup di daerah tropik. Patologi dan gejala klinis, yaitu penyakit yang ditimbulkan hampir sama dengan E
hitolytika di selaput lendir usus besar. Bentuk vegetatif membentuk abses kecil yang pecah dan menjadi ulkus. Sporozoans atau sporozoa. Semua sporozoa hidup sebagai parasit pada satu atau lebih spesies hewan. Bentuk-bentuk dewasanya tidak mempunyai organ untuk pergerakan tetap. Mungkin pada satu stadium, bergerak dengan cara meluncur. Sporozoa ini tidak dapat menelan partikel-partikel padat, tetapi hidup dari sel atau zat alir tubuh inangnya, yang termasuk kelas sporozoa yang penting. Yang pertama ada Toxoplasma gondii, hospes definitif, yaitu kucing dan binatang sejenisnya. Hospes perantara, yaitu ada manusia, burung, dan mamalia lainnya. Menyebabkan toxoplasmosis kongenital dan toxoplasmosis akuisitas. Patologi dan gejala klinik. Invasi biasanya terjadi di usus T. gondii, menyerang semua organ dan jaringan tubuh hospes kecuali sel darah merah. Kerusakan yang terjadi pada jaringan tubuh tergantung pada umur. Pada bayi lebih berat daripada dewasa, virulensi strain toxoplasma, jumlah parasit dan organ yang diserang. Yang kedua ada Plasmodium, hospes definitif, yaitu nyamuk Anopheles betina. Inang akhir bagi parasit tersebut ialah nyamuk Anophelin betina. Reproduksi seksual parasitnya terjadi dalam inang ini. Hospes perantara, yaitu manusia. Patologi dan gejala klinik, yaitu malaria adalah penyakit asal nyamuk pada manusia yang disebabkan oleh sporozoa yang tergolong genus Plasmodium yang menginfeksi hati dan sel-sel darah merah. Adapun yang dapat disimpulkan dari materi protozoa ini yaitu protozoa adalah organisme uniseluler eukariotik yang bergerak dengan flagel, silia atau pseudopodia dan diklasifikasikan menjadi flagellata, rhizopoda, ciliata, dan sporozoa. Mereka hidup bebas atau sebagai parasit dengan hospes seperti manusia dan hewan. Beberapa protozoa dapat menyebabkan penyakit seperti giardiasis dari Giardia lamblia, trichomoniasis dari Trichomonas vaginalis, amebiasis dari Entamoeba histolytica, balantidiasis dari Balantidium coli, toxoplasmosis dari Toxoplasma gondii, dan malaria dari Plasmodium. Demikian materi protozoa yang dapat kami paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.